Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Palembang Info. Ketemu lagi dengan saya Dwiki Putra. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang spesial, gitu ya. Dan juga hari ini kita di tempat yang baru nih. Kita ada di Cafe 86 yang tempatnya ada di Sepang Polda. Kita berubah suasana kali ini. Biasa kita di Utopia, tapi hari ini kita akan live-nya di Cafe 86. Teman-teman, mungkin dari setiap tahun kita selalu menunggu HUT RI di tanggal 17 Agustus. Nah, kalau dari event ini, HUT RI ini, pastikan yang kita lihat itu adalah yang menjadi perhatian publik adalah siapa sih paskibnya gitu ya, paskibrakanya, pasukan pengibar-benderanya siapa gitu ya. Nah, tentu saja ini menjadi hal menarik dan juga hal nilai tambah untuk anggota PPI ya, atau anggota paskib dari provinsi yang bisa naik ke kancah nasional. Nah, tentu saja di Sumatera Selatan kita sudah didatangkan langsung nih ya di hadapan warga Palembang Info. Sore ini kita kedatangan ada Fatih dan juga Tahara. Halo, selamat sore Fatih, Tahara. Ya, jadi teman-teman, mereka berdua ini adalah paskib yang kemarin berangkat ke IKN kemarin ya. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Tahara dan Fatih. Jadi apa kesibukannya di sekarang? Kalau sekarang paling ngerjain tugas Kak, karena kan udah ketinggalan lama, jadi pasti numpuk. Ya. Oke. Boleh kenalan dulu dong, sapa-sapa dulu. Warga Palembang Info, boleh dong? Boleh, Fatih. orang-orang Palembang. Saya Raja Pramazifar, Bisa. SMA 17 Palembang. Oke, Fatih dari SMA 17. Halo, nama saya Tahara Syaira dari SMA Negeri 1 Palembang. Oke, ini keren-keren nih. Fatih dari SMA 17, Tahara dari SMA 1. Oke. Kayaknya langsung aja deh. Kenapa kok bisa sampai mewakili Sumsel ke IKN? Itu boleh ceritakan dong gimana ceritanya? Mungkin siapa dulu, Fatih atau Tahara dulu nih? Tahara dulu. Oke, boleh. Tahara dulu. Kalau Tahara gimana? mewakili Sumatera Selatan sendiri itu awalnya dari tingkat sekolah Kak. Jadi dari sekolah itu, sekolah saya mengirimkan 20 orang untuk tes di tingkat kota. Setelah menyelesaikan di tingkat kota itu ternyata mewakili kota untuk ke provinsi bersama dengan 6 teman lainnya. Salah satunya juga sama Fatih. Terus juga setelah di provinsi sudah menyelesaikan seluruh kegiatannya, seluruh rangkaian tes, ternyata pas buka website itu ternyata mewakili Sumatera Selatan untuk verifikasi di tingkat pusat. Tingkat pusat. Ya, terus lanjut ke tingkat pusat, menyelesaikan verifikasi bersama dengan kakak-kakak di pusat langsung. Pas di daerah udah sampai pulang lagi, itu beberapa hari setelahnya dikabarkan terus ternyata terpilih. Oke, gitu ceritanya. Oke, kalau Fatih gimana ceritanya, Fatih? Sama aja sih Kak, tapi perjalannya itu saya itu latihannya tiap hari, Oh, tiap hari. Iya. Apa yang dilatih Fatih? terutama fisik. Fisik. Pasti. Berarti lari dong? Ya lari. Oke. Terus saya juga meluangkan waktu main sama teman. Itu biasanya kan main tiap malam sama teman, itu saya hilangkan dulu. Oh, Fokus fokus. untuk- Oke. Nah, berarti kan kalian udah ditempa berarti atau masuk berangkat dari ekskul paskib biasanya ya, dari SMA Iya. 17 SMA 1 gitu kan. Nah, kenapa kok kalian mau masuk ekskul paskib dulu itu? Awalnya sih seneng aja sih Kak, LTBB gitu. Oke. Itu Dari gitu. memang dari SMP atau pas SMA aja tuh? Dari SMP. Dari SMP. Berarti SMP paskib juga? Enggak sih. Oh. Sering ngeliat konten-konten di TikTok Di gitu. TikTok. Ya. Wah, nih genre banget ini. TikTokers. Oke. Kalau Tahara gimana? Kalau saya sendiri itu dari SD. Kalau SD dari itu SD? punya Polcil. Polcil kan juga LTBB gitu kan. Uh-huh. Terus emang sering juga lihat TV kan. Setiap tahun kan pasti ada kan. Pasti Iya, berangkat, iya. pasti berangkat. Uh-huh. Dari situ juga suka. Terus dilanjut pas mau masuk SMA itu kakak saya ternyata juga lulus menjadi seorang paskibraka. Oke. Dan dari situ juga kembali termotivasi dan masuk ekskul paskib dan juga mengikuti seleksi. Oh, berarti dari turunan dari kakak berarti ya. Oke. Selama latihan di paskib gitu ya, di SMA gitu kan. Kesulitan apa yang kalian dapatkan? Sulit nggak sih jadi paskibraka? Sebenarnya
sebenarnya kalau sulitnya itu pasti ada kak. Tapi karena sama teman-teman rame-rame seru-seruan juga, jadi sulitnya tuh nggak terlalu terasa sih kalau tahara. Oke, kalau Fatih? Kesulitannya tuh apa ya? Nggak ada sih kak, soalnya di Paskib tuh seru-seruannya banyak, terus latihannya juga seru gitu. Itu aja sih. Oke. Oke, sebentar. Ini ada minuman nih. Wih, mantep nih. Sore-sore kita minum apa ini menunya? Es teh tarik. Wah. Oke. Makasih. Jadi ini minuman dari 86 teman-teman ya. Oke, nanti silakan diminum sambil minum, kita santai aja. Ya. Oke, Fatih. Jadi kan kalau aku dulu gitu ya, kan ngeliat tuh waktu teman-teman tuh, latihan basket tuh dari sore kan panas-panas gitu kan ya, terus lari, terus ada apa push up gitu ya. Nah itu kalian rasakan juga dong berarti? Iya, rasakan pasti. Sempet ini nggak sih, sempet ngeluh, aduh capek nih Han sih gitu. Sempet ngeluh nggak sih kalau pas latihan kayak gitu? Sempet sih kak. Soalnya kan pertama kali juga kan latihan-latihan kayak gitu. Kalau di sekolah kan beda lagi. Nah, tapi kalau latihan di TRW kemarin di Cibubur itu beda rasanya. Beda. Capeknya capek banget, tapi serunya seru banget. Seru banget. Ya. Oke, kalau Tahara gimana? Kalau ngeluh itu pasti ada kak dikit, karena kan shock juga kan, karena beda cuaca juga. Tapi sama kayak Fatih juga, karena seru-serunya banyak, jadi nggak gitu dirasain. Nggak gitu rasain. Oke. Nah, setelah dinyatakan lulus nih, berarti tentunya dengan proses yang panjang dong. Dari bulan apa nih berarti? Bulan 3. Bulan 3, bulan Maret berarti ya? Bulan 3 Berarti akhir. pas Ramadan, pas puasa berarti ya? Enggak, setelah Setelah- puasa. Setelah Ramadan, berarti Maret akhir ya? Iya. Oke. Berarti kan itu mengikuti rangkaian tes gitu ya. Berarti dari tingkat kota ke provinsi ke pusat, ya kan? Dari proses ini itu kalian apa saja yang kalian persiapkan selain mental dan fisik, ada hal lain nggak yang kalian persiapkan? Mungkin latihan terus tiap hari atau gimana gitu? Kalau latihan itu pasti latihan kak. Terus juga latihannya bukan cuma fisik aja, kita juga harus ngelatih secara belajar juga. Karena kan di seleksinya itu ada TWK, wawasan kebangsaan. Oh, ada tes juga itu Iya, ya? ada juga intelijensia umum. Jadi kita juga, kalau saya pribadi karena kakak saya memiliki pengalaman pada saat seleksi, saya juga banyak belajar dari kakak saya, dari pengalaman dia, dari soal-soal yang mungkin tahun kemarin dia kerjakan. Jadi saya juga banyak belajar dari sana, jadi terbiasa untuk menjawab. Oke. Kalau dari Fatih gimana? Saya baru tahu loh ada TWK sama intelijensia umum. Oke. Yang perlu disiapin sih gak cuman fisik doang, otak juga. Karena kan ada TWK TIU-nya juga. Itu pasti perlu banget otaknya. Terus LTBB kak. Jadi latihan LTBB itu perlu juga untuk nanti kan ada juga tes LTBB-nya itu dipakai. Dan alhamdulillah saya semuanya dapat nilai yang bagus. Wih, berarti kalian dari Sumsel pas latihan tingkat apa? Provinsi mana ada berapa orang berarti yang lulus? Maksudnya yang lulus ke tingkat provinsi gitu? Kalau Ratusan? provinsi sih Enggak sampai 100 kak. Nggak sampai 100-an ya? Ini 60-an. 60-an. Oh, berarti kalian berdua yang lulus sana gitu ya? enggak pas mau ke verifikasi pusatnya itu kami 2 pasang. Jadi Oh, 2 pasang. Iya. Oh, berarti 4 orang. Iya, Oh, berarti 2 putra dari setiap provinsi itu berarti sepasang gitu berarti ya? 2 pasang Iya. kak kalau pas verifikasi. Iya. Oke, pas verifikasi 2 pasang, tetapi Pasang, pas setelahnya satu pasang. pas pengesahannya 1 pasang, Iya. kan? Oke. Sebentar, ada ini nih, ada yang berubah nih. Apa nih? Oke. Lanjut ke keseruan. Ini pasti kan hal yang keren banget gitu ya, mewakili Sumsel gitu loh ke tingkat nasional. Pas awal dinyatakan lulus, apa yang kalian pikirkan? Saya ada cerita nih kak. Wah, ini gimana Fatih? Jadi kan itu sebelum pengumuman itu saya latihan dulu Oke. pagi-paginya. Terus saya pulang, saya di prank ayah saya kak. Mm-hmm. Kan
suratnya kan dikirim ke orang tua dulu. Oh, suratnya kirim ke rumah. Ya. Oke. Jadi ayah saya nelpon nggak, dia ngomong, "Bang, abang nggak lulus, jangan patah semangat, latihan lagi." Terus saya mau nangis. Ya, ini juga berkaca-kaca loh Fatih bercerita ini warga Palembang Info. Oke, terus aja gimana? Terus saya kan agak berat hati ya kan, Ya, gitu. ya, kecewa ya, kecewa. Tapi itu kan prank gitu. Terus gimana? Terus, Pas tahu ayahnya gimana? Ini itu- prank. Enggak kak, dikirim ke temen ngirim ke saya ininya suratnya. Heeh. Terus saya baca, kok nama saya ada gitu. Oke. Terus saya lompat kan. Saya telepon ayah saya, "Papi nih ngeprank ya." Heeh. Terus saya peluk mami saya, peluk nenek saya nangis itu. Nangis, wah luar biasa bangganya berarti ya, Iya. berarti ya. Kalau Tahara gimana ceritanya nih? Pas Iya, pas tahu dinyatakan lulus gitu, atau pas dapat menerima surat cinta? sama kayak tadi juga, Oke. itu juga oleh dari papa kan. Terus kalau saya nggak di prank, kebetulan nggak di prank. Jadi papa ngirim suratnya ke saya, terus bilang kayak selamat gitu, terus tetap semangat, harus lebih kuat juga. Jadi pastinya juga terharu juga, terus senang juga. Oke. Iya ya, pasti keren banget ya, bangga banget gitu ya bisa mewakili Sumsel kan ke nasional. Oke, nah jadi pas sudah berangkat itu kalian berangkatnya kemana? Kan ini kan kita kan kemarin kan perdana di IKN gitu kan ya. Kalian langsung ke IKN atau ada pelatihan dulu di mana? Enggak. Di mana? Awalnya itu di Cibubur, Oh, di Cibubur. TRW. Jadi di TRW beberapa minggu, lalu berangkat ke Balikpapan. Di Balikpapan itu kita sempat latihan juga buat menyesuaikan cuaca kan, dari Jakarta ke Balikpapan itu kan beda kan. Lalu setelah sekitar 2 hari di Balikpapan itu baru kita ke IKN. Baru ke IKN. Nah, apa yang kalian lakukan? Boleh dong ceritain ke warga Palembang Info, ke teman-teman. Apa sih yang kalian lakukan selama di Cibubur dengan berapa minggu itu? Ngapain aja sih? Kalau di Cibubur sendiri itu 1 minggu awal itu kita ada Lemhanas kak. Lemhanas itu pembekalan nilai-nilai Pancasila. Oke. Karena kan kita juga kalau misalnya nanti udah jadi purna kan nanti juga jadi duta Pancasila. Oke. Jadi harus memiliki nilai Pancasila juga. Terus lanjut setelah Lemhanas itu baru kita masuk latihan di lapangan. Kalau di lapangan sendiri tuh awalnya tuh langsung dibagi 2 tim. Jadi Tahara sama Fatih sendiri tuh nggak satu tim, dan juga teman-teman lain juga. Oh, berarti dipecah ya dari Iya. dari setiap provinsi dipecah tuh timnya. Ya, jadi di satu provinsi tuh pasti ada seluruh provinsi, jadi satu tim tuh beda-beda semua. Terus kalau misalnya latihannya sendiri tuh pastinya setiap teman-teman juga pasti memiliki kesempatan di posisi manapun itu. Jadi kalau misalnya mungkin untuk putri tuh mungkin yang pengennya baki ya kak. Kalau misalnya baki itu juga semuanya ngerasain. Jadi bukan cuma 1-2 orang yang ngerasain jadi baki, tapi juga teman-teman lain juga. Jadi semuanya tuh merasakan. Jadi pas hari H itu kita semua siap untuk ditunjuk di posisi manapun. Oh, oke, sebentar. Yang menarik adalah berarti ketika latihan atau ya pada masa-masa latihan, kalian tuh nggak dikasih tahu dong berarti ini bakal jadi bawa baki ini bakal jadi di formasi ini, enggak? Karena emang ngacak semua. Jadi misalnya hari ini Tahara jadi cadangan baki nih, itu mungkin pas siang tuh belum tentu Tahara. Terus besoknya juga gitu, mungkin besoknya yang jadi baki itu di tim Tahara mungkin Putri Banten. Mungkin yang siangnya bukan Putri Banten, jadi memang masih diacak-acak, terus juga memang nggak ada arahan sama sekali. Oh, berarti itu tiap hari latihan terus dong berarti gimana Iya. cara menaikkan bendera? Oh, oke. Kalau Fatih gimana? Jadi di minggu pertama itu saya bersyukur ya, karena Kenapa? kan itu kami dapat pembekalan dari Lemhanas. Soalnya kan Lemhanas kan orang-orang tertentu aja yang bisa belajar ya. Iya. Sudah itu kami di minggu berikutnya itu latihan. Di latihan juga saya pernah nyoba jadi pembentang, tapi ada hal lucu. Apa tuh? Saya jadi pas kebentangnya benderanya itu nyelimutin badan saya. Itu benderanya berapa ukurannya berapa ya? Lebar nggak? Lebar nggak? Lebarnya berapa tuh? Kalau tingginya sih 2 meter. 2 meter. Tingginya pun 2 meter gitu. Iya. Oke. Diketahuan dong itu orang. Terus Untung pas latihan ya. Untung pas latihan. Oke, terus? terus saya jadi coba di bagian belakang juga.
Terus di bagian belakang saya cocok jadi belakang. Oh, jadi main back belakang. Oke. Jadi itu selama berapa minggu di Cibubur berarti totalnya 1 bulan? 2 minggu, 3 minggu? 1 bulan. Gak nyampe 1 bulan. Oh, nggak sampai 1 bulan, sampai 1 bulan. Terus berangkatlah kalian ke Balikpapan. Balikpapan. Nah, di Balikpapan itu Latihan juga. latihan lagi. Jadi kalian sehari latihan dari jam berapa sampai jam berapa kalian latihan? Untungnya sih Kak, kalau di Balikpapan itu setengah hari. Untungnya. Iya, kalau full hari sih udah gosong semua. Berarti di Cibubur full Full. pagi sampai sore atau Pagi sampai malam? Dari pagi sampai sore. Tapi istirahatnya juga sesuai. Sesuai. Terus kan kami juga kesusahannya tuh kami ngubah-ngubah formasi Kak. Jadi Ya formasinya ada 17, ya 8, 45 Ya. gitu kan ya? itu diubah lagi Kak. Diubah terus. Berarti Iya. harus hatam lah ya, hatam semua formasi dong berarti. Kita kemarin sempat ngubah 3 ya, 3 kali Tiga kali. ganti formasi. Dan itu harus cepat tanggap dengan formasi yang baru. Jadi formasi Gordon lah, formasi Gordon itu apa? Gordon tuh kayak menyambut presidennya gitu. Oh, oke. Pas latihan ada kesalahan-kesalahan nggak? Kalau Tahara tadi kan ada tuh apa ngelimutin badan. Kalau Tahara apa? Kalau Kesalahan kecil mungkin ada ya Kak. Apa tuh? Kayak misalnya mungkin barisannya kurang rapi ataupun mungkin salah posisi gitu pasti pernah. Apalagi di pasukan 17 itu kan rame Kak. Jadi memang harus menyesuaikan juga kan, apalagi turun tangan itu pasti ada. kalau misalkan salah gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Terus gimana kata pelatihnya? Gimana kalau salah? Dimarah apa gimana tuh? Kalau sama pelatih sendiri sih itu kalau misalnya habis latihan itu pasti ada kayak kalau misalnya kita tuh lucunya nyebutnya catatan dosa. Jadi pelatih tuh nyatet kalau misalnya kesalahan kita tuh apa aja, dan saya Tahara tuh mungkin langkahnya kecepatan. Jadi misalnya nanti disebut Tahara tadi langkahnya kecepatan, tapi bukan yang dimarahin yang kayak sampai nggak Kena mental, nggak ya, kena mental. Kayak paling ya diajarin lagi, jadi nggak kekerasan gitu kan. Oh, oke. Jadi selain ini, kalau Fatih, selain bendera menyebut di tubuh, ada lagi? Ada sih Kak. Apa? Kayaknya Fatih nih banyak cerita. Gimana Fatih? Jadi kan di serpihan kiri itu paling rumit Kak. Serpihan kiri. Kiri, iya. Ah, kenapa tuh rumit? Karena banyak hitungannya Kak. Sebentar, hitungannya maksudnya gimana? Hitungan Boleh langkah. dong di-spill. Oh, Hitungan langkah. ah. Jadi kan saya belakang nih. Saya tuh ngitung langkah orang depan. Jadi saya aba-aba gitu dari belakang. Terus pas buka formasi nih, itu saya ngitung lagi tim kami, tim serpihan kirinya. Ada 10 langkah lah, 3 langkah. Tangan kanan harus nutup lah, itu susah sih. Berarti memang butuh fokus yang tingkat tinggi istilahnya untuk menjadi pengibar bendera itu. Berarti posisi yang maksudnya ada di apa? Bagian kiri tadi. Iya. Oke. Tahara kemana di bagian apa? Saya serpihan kanan pasukan 17. Serpihan kanan. Berarti yang paling kanan, yang paling kiri gitu maksudnya kalau Iya. serpihan itu ya. Jadi itu kan ada 3 barisan. Jadi Hah? 2 barisan itu yang paling kanan sama yang tengah itu jadi serpihan kanan. Tangan Fatih itu di paling kiri. Jadi serpihan kiri. Oke. Nah, berarti setelah tadi dari Cibubur ke Balikpapan, Iya. ya kan? Ke Balikpapan latihan lagi 2 hari. Iya. Apa yang kalian rasakan pertama kali ketika kalian sampai ke Balikpapan? Kaget sih Kak. Karena cuacanya beda banget teman-teman. Panas ya? Ya, teman-teman yang lain juga pada kaget. Kecuali memang yang Kalimantan. Iya. Karena mereka udah biasa kan. Dan itu pun kalau saya kan kebetulan di Balikpapan tuh kamarnya sama Kalimantan juga, Kalimantan Barat. Jadi yang saya tuh udah ngerasain nih panas banget nih, mataharinya terik banget. Sedangkan dia juga ngerasa panas, tapi kata dia tuh udah mendingan soalnya masih ada angin. Jadi yang lain Ke tuh udah pantai soalnya. iya. Ke pantai. Mereka udah ngerasa biasa. Itu pantai? Iya. Oke. Oke, nanti kita lanjut. Silakan kita nikmati dulu minuman dari 86 ini.
Ya, boleh silakan. Untuk warga Palembang Info, ya, ini kita sekarang lagi ada di Cafe 86, ya, adanya di Simpang Polda, teman-teman ya. Simpang Polda ini Jalan Basuki Rahmat ya, Simpang Polda. Untuk teman-teman nih, kalau ini karena areanya tengah kota banget, jadi pasti dilalui kalau teman-teman sedang berangkat kerja gitu ya. Kalau teman-teman tidak sempat sarapan, wah, di 86 ini menyediakan menu breakfast yang sangat cocok untuk teman-teman menikmati atau mengisi perut lapar di pagi hari gitu ya. Nah, jadi untuk di 86 ini teman-teman bisa menikmati ada nasi Hainan ya dengan ayam rebus khas 86 dan juga ada menu yang ringan seperti batagor dan juga bubur roti mayo gitu ya. Nah, dan juga teman-teman jangan takut kalau di 86 ini mahal gitu teman-teman ya, karena di 86 ini ada paket yang itu hemat sampai 30%. Nah, jadi teman-teman jangan ragu lagi, boleh langsung ke 86 aja kalau untuk sarapan ya. Sarapannya bisa dimulai dari jam 7 pagi sampai siang atau sampai sore pun masih tersedia kalau teman-teman masih mau dengan menu sarapan tadi, ada bubur, batagor, roti mayo ataupun nasi ayam Hainan gitu ya. Oke, silakan aja warga Palembang Info untuk mampir ke 86. Oke. Udah minum tadi? Tadi kalau saya tadi mesen teh nih, kayaknya tehnya enak banget. Oke, kita lanjut. Setelah sampai Balikpapan, penyesuaian cuaca, berangkatlah ke IKN. Berapa jam? 3. Jalan darat ya? Jalan darat. Oke, berapa jam dari Balikpapan ke IKN? Kalau nggak macet sih 3 jam sampai. Macet? Kalau nggak macet. Oh, sana macet juga gitu ya? Iya, untungnya kami kan dikawal oleh Patwal. Iya, Patwal. Oh, oke. Nanti akan saya tanyakan tentang paskibnya di sana gitu. Tapi yang saya tanyakan dari ini adalah mungkin pertanyaan dari warga Palembang Info khususnya yang ada di Sumatera Selatan atau di Palembang. Ketika kalian sampai ke IKN, apa yang ada di pikiran kalian? Apakah wah, ini loh IKN atau gimana? Keren banget. Keren banget. Bangunannya tuh keren, ngeliatnya dari jauh aja udah keren. Kita di bis tuh belum turun dari bis aja udah, wih itu istana. Ya sempat viral kemarin loh yang sayap Garuda itu. Iya. Ternyata pas udah ke sana keren banget gitu ya. Keren banget. Apalagi kalau udah agak malam tuh lampunya udah hidup semua, itu lebih keren lagi. Ada foto nggak sih kalian di sana? Aduh, ada sih, jarang, ada. Kak. Jarang. Soalnya nggak pegang HP. Oh, nanti kalau ada foto nanti Berapa nanti ada? kirim, nanti akan kita tampilin ya gitu foto-foto iya. kalian di IKN gitu, keseruan kalian lah. Sahara sih banyak fotonya. Biasa cewek banyak foto. Terus gimana? Terus selain wah dengan IKN apa lagi yang kalian? Apa ya? Kotanya kayak kota romantis itu ya, cocok. Kayak kota romantis. Iya. Tara. Kalau udah jadi sih jadi kota romantis. Terus kalau kalian disuruh pindah ke sana mau? Mau? Mau nggak? Kenapa nggak mau pindah ke IKN? Hah? Kenapa? Kok langsung mau nih gitu ya? Kotanya indah banget. Indah. Indah. Kayak kan itu kan nanti kan jadi Flores City. Iya, betul. Nah, itu pohon-pohonnya udah banyak, jadi enak. Terus kan itu di Kalimantan Timur, beda banget sama Balikpapan. Apa bedanya dari cuaca atau Cuacanya. Cuaca beda nggak? Cuacanya berarti dingin dong? Iya, Kalau soalnya kan yang kemarin di- kebetulan agak adem-adem gitu. Iya. Bisa ada angin-anginnya seger. Segar. Di IKN tuh kayaknya di ini apa namanya? Daerah dataran tinggi gitu. Oh, oke. Bukitan. Seru ya, kayaknya aku pengen juga deh ke IKN. Boleh nggak dicoba? Jauh ya, itu naik pesawat pun dari Jakarta ke Balikpapan berapa jam kemarin? Dua. Tiga? Iya, sekitar 2 jam. 2 jam. Terus dari Balikpapan ke IKN-nya sekitar 3 jam lagi gitu. Belum ada akses pesawat langsung ke IKN, belum ada berarti ya. Berarti transit ke Balikpapan dulu berarti kemarin. Oke, kemarin sempat hype juga di media sosial ngelihat kalian pas dikukuhkan sama Presiden Jokowi kemarin. Sama Bapak Presiden gitu kan. Itu gimana tuh ceritanya? Boleh dong share keseruannya? Pas saya hormat itu geter. Boleh dong. Getar. Geter. Takut salah. Itu saat apa dikencangin sabuk ya? Kalau nggak salah kalau Itu umpan ya. yang pemimpinnya. Oh, tim pemimpinnya. Iya, itu langsung dari presiden. Terus gimana kalian? Kan pasti kan nggak nyangka banget dong ya bisa Ketemu Pak Presiden. ketemu dengan presiden gitu ya. Ini siapa sih yang nggak mau ketemu dengan presiden gitu kan? Terus
gimana kan? Deg-degan sih, apalagi pas saliman itu lebih deg-degan lagi. Ngomong nggak sama bapak, Pak? Ngomong. Oh, ngomong apa Fatih? Boleh Fatih, mic-nya Fatih. Ngomong apa Fatih? Nanya Pak Presidennya. Nanya apa? Apa ya? Dari mana katanya? Dari Sumatera Selatan Pak, izin. Dari kota mana? Siap, kota Palembang. Kota ini ya, kota pempek ya. Oh, kata gitu? Iya. Oh. Kalau Tahara gimana Pak Salaman? Mirip juga sama Fatih, karena kan kebetulan kan satu kota juga kan. Jadi pas saya jawab dari kota Palembang juga, Pak Presidennya nunjuk itu, oh berarti dua-duanya dari kota Palembang. Oh, itu Salaman barengan tuh berarti per provinsi gitu ya? Sebelahan nggak? Oh, ya per provinsi Iya. gitu ya. Oke. Udah nih dikukuhkan. Iya. Ya kan? Dari total pasukan pengibar bendera ini berarti 38 dikali 2 berarti gitu ya? Iya. Oke, berarti 76 pasukan ya, anggota pasukan. Setelah dikukuhkan, itu berarti dikukuhkan Hamin 1 kan ya? Amin Itu tanggal 13. Oh, tanggal 14, Hamin 3. Hamin 3. Itu berarti kalau sudah mulai deg-degannya sudah pasti parah banget kan ya, sudah di hari H gitu kan. Pas di hari H. Apa yang kalian rasakan, gimana tuh? deg-degan bener. Itu deg-degan. Terus lebih semangat juga Mas. Terus gimana cara kalian mengatasi deg-degan itu tuh? Pasti kan, ya aku pun yang membayang itu pasti deg-degan banget gitu ya. Sekarang aku udah membayangkan kalian sana. Terus gimana kalian deg-degannya? Menghilangkan deg-degan itu? Kalau Tara sendiri kan Tara sore Kak mainnya. Jadi masih ada Oh, Tara yang penurunan. penurunan Kak. Heeh. Jadi masih ada space waktu banyak. Saya napas lah ya, Iya, berapa jadi jam. masih bisa nenangin diri sama teman-teman juga, terus juga ikut deg-degan juga ngeliat yang pengibaran main kan, karena takut ada kesalahan, tapi alhamdulillah mereka keren, mereka nggak ada kesalahan. Jadi terus juga ngeliat mereka setelah mereka mengibarkan, terus juga ngasih selamat, di situ juga cerita-cerita juga, jadi deg-degannya berkurang. Dengan berkurang. Fatih gimana? Berarti persiapan dari subuh dong itu Fatih, atau dari Iya. malam berarti? Iya. Nggak tidur, nggak bisa tidur apa? Kami bangun jam berapa? Jam Kalau 3 yang subuh. Putri itu mulai make upnya jam 2. Jam 2 subuh. Kan sore. Iya, tapi make upnya udah dari Persiapannya subuh dari- lah. Dari subuh juga? Iya. Waduh. Terus kalau Fatih? Kan saya cowok Kak. Jadi nggak agak make up. ngaret, iya. Memang untung jadi tapi di cowok. make up juga Kak. Oh, Di bedak cowok. ya, bedak-bedak Iya. gitu ya. Jadi dari subuh juga berarti. Iya, dari subuh. Apa yang dilakukan ketika detik-detik mau bertugas itu Fatih? Pas paginya sih deg-degan sih Kak. Terus pas udah siap-siap nih, udah pakai PDU, udah pakai sialnya, udah mau masuk ke daerah persiapannya kan, itu alhamdulillah kurang. Ya. Yang malah apa namanya? Deg-degan itu Kakak Pamong, Ah, itu apa tuh? Apa mau? pembina kami. Oh, pembina. Iya. Ah. Jadi kan saya kan di belakang nih, Kakak Pamong di belakang saya. Terus saya ngomong ke kakak pamong saya, cewek, Kak Ius, ketua paskibraka. Terus saya ngomong, Kak Ius jangan sedih ya, harus bahagia. Ah. Ini adik-adiknya mau main, jadi kakak harus bahagia biar kami juga bisa bahagia. Biar Itu tenang gitu. Kak Iusnya apa namanya, sedih lah. Sedih, terharu pasti ya. Itu sebelum bertugas. Iya, gitu sebelum ya. tugas. Oke, berarti itu pas pagi itu berarti kan sudah tahu posisi kalian dong? Iya. Atau belum tahu juga? Kayak Tahu. Baki tadi kan, Baki dikasih pas kapan? Semua Semuanya posisi itu Hamin dikasih 1. tahu pas hari H Kak. Hari hari. Jadi Pas pas pagi? pagi-pagi Pagi ya? itu sebelum kita main itu dikasih tahu. Jadi di ada upacara gitu ya, Iya. ada Apa lah persiapan ya? ya, itu disebutin siapa yang jadi Danton, siapa yang jadi Baki itu baru disebutin di hari. Terus pas pagi itu ya, sudah pelaksanaan lah ya. Saya nontonnya dari YouTube kemarin ya. Yaitu nyari mana sih yang dari Sumsel, nggak kelihatan loh, kata saking banyaknya gitu, ada namanya semua kan ya, nggak kelihatan tuh, karena saya lihat wah yang dari Baki bukan dari Sumsel nih, yang pengibar bukan juga nih. Oke, saya cari dong ya di mana, oh nggak ketemu nih. Mungkin karena saking banyaknya itu gitu kan. Nah pas sudah mulai kan pasti deg-degan banget itu. Kalian gimana cara kalian melatih fokusnya? Kan padahal itu kan nggak susah untuk fokus gitu ya ketika di pas hari H, pas sudah mulai
apa yang kalian lakukan biar kalian tetap fokus banget gitu? Kami kalau kata pelatih, kami diajarin kalau biar nggak ngeblank itu jadi jempolnya dimainin dari sepatu dan sepatu. Ya, Dari jempol. ya. Oke. Itu biar ngeblank. Terus tatapan itu jangan ngeliat orang. Oke. Kalau lagi. Nah, ada iklan lagi. Wah. Nggak cukup dengan minuman. Boleh Mas. Wih, ini nasi Hainan. Ah, ini yang tadi udah disebut tadi nih. Boleh nih. Wih, nasi Hainan ya. Wow. Mas, jangan gemeteran Mas. Masnya ikut gemeteran loh. Ini apa? Roti mayo ya. Ini roti mayo. Iya. Oke, makasih. Mas, ini menu andalan dari 86 ya? Iya. Baik, terima kasih Mas. Ya. Tapi nanti kami akan cicipi ini ya setelah live ini kita akan lanjutkan dulu cerita keseruannya Fatih tadi. Oke, jadi untuk latih fokus Jempolnya dimainin. jempol ini mainin. Ya. Kayaknya ini dapat ilmu nih. Warga Palinfo kalau latih fokus mainin jempol kaki. Oke, terus Terus kalau lagi ngadep ke penonton tuh jangan eye contact sama orang. Jadi ngeliat satu benda gitu. Kalau ngeliat eye contact sama orang itu Pecah, pasti konsentrasi. kalah kita. Oke. Tahara gimana? Mungkin ada cara tersendiri tuh selain kata pelatih tadi? Saya sendiri sama teman-teman di satu tim gitu, itu kita paling saling kasih semangat itu pasti, terus saling menenangin juga kan. Apalagi kalau misalnya jadi baki itu masih lebih deg-degan kan. Jadi sebelum mulai itu pasti ada doa bareng juga, terus juga saling kasih semangat, terus pas di barisan juga sebelum mulai itu di DP juga saling ngingetin aja harus fokus. Oke. Lalu karena setiap setelah bertugas gitu ya, kan yang menjadi hal yang deg-degannya dan juga bangga kan ketika meninggalkan lapangan upacara kan ya. Saya lihat kemarin ada beberapa video yang viral di medsos, betapa senangnya kalian gitu loncat-loncat gitu ya, terus saling berpelukan, mau sampai yang nangis terharu kan gitu kan. Nah, Itu saya juga viral juga. Hah? Nangis. Iya kan, Fatih viral? Iya. Oh Dia iya. peluk Kak, dia peluk temennya. Loh, oh berarti Fatih gitu ya. Saya enggaknya. Iya karena ada beberapa kan udah rangka terakhir ya itulah ya, rangka terakhir gitu kan. Langsung berpelukan gitu. Iya. Itu gimana Fatih kok bisa? itu semuanya nangis semua. Iya pasti ya. Iya. Itu yang Fatih peluk dari perwakilan dari mana tuh? Dari bubble. Dari Babel. Oh, sama-sama dari ini ya, Pulau Iya. Sumatera ya. Terus ada dokter kan yang saya kemarin kami tuh kena diare kan. Oh, sempat semuanya tuh? Iya, setengahnya. Hampir semua. Hampir Hampir semuanya. Karena mungkin kan lagi pembangunan Kak. Jadi mungkin airnya yang tadinya bersih itu mungkin ada Tercemar. virus Oh, ya. gitu. Tapi emang udah di Karena atas. kami semangat gitu kan, jadi Udah diarenya lah, tuh ya. hilang Kalah satu lah, hari. ya. Satu hari hilang. Kalah sama ketakutan kayaknya di hari. Oh, gitu. Oh, jadi pas sudah berpelukan itu bangga gitu. Bangga. Terus udah lega juga Udah kan, lega. udah selesai. Ya Fatih lega, Tahara belum. Itu pas Fatih lagi bertugas, timnya pagi bertugas yang tim Yang sore itu di dalam Kak. Jadi kita nontonin juga, ikut deg-degan Deg-degan juga. juga ya. Apalagi pas dibentang kan udara itu deg-degan juga. Iya itu kayaknya hal yang paling dekat itu pas bentang ya. Iya. Karena setiap bentang tuh kalau aku sendiri ngeliat tuh Takut takut kebalik. kebalik gitu loh kan, takut kebalik atau sempat ada kan ada yang putus gitu ya karena mungkin terlalu semangat dia nariknya gitu kan ya. Ya kata yang teman saya yang pembentang itu kan dari Jateng kan. Itu darahnya hampir jatuh. Berjatuh ya. Untung kelilit di dua jari nih. Nah, Jadi itu ada bisa ada tekniknya Iya. ya. Gitu. Karena itu yang paling deg-degan banget ya. Karena kalau terlihat dia masih deg-degan kayaknya kan belum terlihat ya dia Iya. terlihat atau tidak gitu kan pas bendera siap nah itu kan baru oke gitu. Kalau Tahara gimana setelah bertugas apakah Sama sih kayak nangis? timnya Fatih itu rata-rata nangis semua. Saya juga agak terharu juga kan, karena juga sama yang Kak Fatih bilang tuh lega. Jadi yang mungkin kemarin-kemarin masih ada pikiran kayak kita bisa nggak gitu, tim kita bisa nggak nyelesain tugas, ternyata semuanya bisa. Alhamdulillah ya bisa membanggakan nama Sumsel ya dengan pasukan menggawa bendera tahun 2024. Oke, Fatih dan Tahara, apa yang kalian dapatkan? Yang didapetin itu mungkin dari materi ada ya Kak, apalagi Lemhanas. Lemhanas itu
Menurut saya sangat penting lah. Karena kan sebagai generasi penerus kan pastinya harus memiliki nilai-nilai Pancasila kan. Dan di Lemhanas itu sebenarnya disatukan. Jadi kita dibentuk tim, terus juga diajarin juga dari berbagai yang ngasih materi juga. Terus kita juga ada outbound yang bikin kita tuh jadi kompak, satu tim itu jadi kompak. Terus juga kompakan pada saat latihan juga harus dijaga kan. Jadi kompakan yang diajarkan di Lemhanas tuh pastinya dipakai juga di latihan. Untuk apa kedepannya gitu, pasti itu menjadi bekal yang tidak terbayarkan ya oleh uang gitu ya, karena itu pengalaman yang luar biasa banget gitu. Kalau Fatih? Sama sih Kak, ya dari Lemhanas itu alhamdulillah banget dapat pembelajaran itu. Kan soalnya kan hanya orang terpilih kan kayak bupati gitu baru dapat. Sedangkan kami yang kelas SMA yang masih bocil-bocil gini sudah dapat. Sudah mendapat. Berarti ada sertifikatnya dong itu ya? Ada. Berarti ada itu pinnya akan berlaku dong ya itu sampai nanti gitu. Iya. Berarti saya tebak kalian ini biasanya kalau jadi paskib ini selesai kuliah nih atau selesai SMA mau jadi abdi negara nih, bener nggak nih? Mau jadi abdi negara apa? TNI, polisi? Rencananya sih kalau nggak mau tes AAU terus Akpol. Tahara? Siap Akpol. Wah, saya doakan semoga kalian tercapai cita-citanya gitu ya. Oke, terakhir nih sebelum ini sudah menggoda nih soalnya ya makan depan kita ini, nanti kita akan nikmati bareng-bareng ya Fatih dan Tahara ya. Terakhir nih untuk Fatih dan Tahara, mungkin ada pesan untuk adik-adik ya. Karena untuk kakak-kakak nggak mungkin lah ya, mungkin jadi pengibar bendera tahun depan gitu kan ya. Mungkin untuk adik-adik yang saat ini sedang ada cita-cita atau sedang mengambil eskul paskib gitu ya. Mungkin pesan apa yang bisa kalian sampaikan agar adik-adik di luar sana, adik-adik SMA saat ini yang ingin mengikuti jejak kalian, apa yang akan kalian sampaikan? Silahkan, Fatih. Tetap semangat untuk mencapai cita-citanya. Kalau kata-kata IR Soekarno tuh bermimpilah setinggi langit. Kalau kau jatuh masih di dekat bintang. Nah itu balik itu. Jadi bermimpi-mimpilah setinggi langit ya untuk adik-adik gitu. Oke, untuk Tahara? Saya sendiri pastinya kalau pengen atau punya keinginan menjadi paskibraka, itu pasti harus mempersiapkan diri juga. Jadi bukan cuma dari omongan aja yang kayak aku pengen jadi paskibraka, tapi gak ada gerakannya gitu, gak ada prosesnya. Jadi harus mempersiapkan diri juga, baik itu secara fisik, mental juga harus disiapkan. Karena kesempatan ini kan sekali seumur hidup Kak. Jadi kalau kita nggak bisa tahun ini, tahun depan nggak bakal bisa lagi, karena cuma sekali aja. Jadi memang kejar impian itu, semoga berhasil gitu. Wah, amin. Tadi aku lupa nanya loh sama kalian. Ini untuk yang ikut ini harus kelas 11 atau ada range umur? Kelas 10. Hanya kelas 10 aja. Oh, hanya kelas 10? Kelas 11 udah nggak bisa, jadi emang sekali seumur hidup aja. Kalau mau ikut lagi tahun depan nanti ngulang lagi, masuk SMA lagi. Oke, terima kasih Fatih dan Tahara, kita udah ngobrol nih ya. Oke, sebentar. Untuk warga Polman Info, oke. Nggak terasa itu ada di penghujung acara teman-teman ya. Hari ini kita ada Tahara dan Fatih selaku pasukan pengibar bendera yang berangkat ke IKN pada tanggal 17 Agustus 2024 kemarin di HUT RI ke-79. Untuk teman-teman warga Palembang, terima kasih sudah menonton live ini dan juga kita akan lanjut nikmati. Dan juga teman-teman jangan lupa hari ini aku pakai baju kebanggaan Wong Palembang ya, kaos Wong Kito ini ada dari kaos Nyenyes. Teman-teman yang mau baju-baju keren dengan narasi-narasi khas Palembang, boleh banget nanti langsung ke store-nya kaos Nyenyes. Oke, untuk Fatih dan Tahara, terima kasih banyak telah hadir ya. Saya doakan semoga kalian sukses, cita-citanya tercapai, dan juga saya mewakili warga Palembang Info, terima kasih kalian sudah membawa nama Sumatera Selatan ke kancah nasional. Dengan bangganya kami memiliki kalian berdua. Terima kasih warga Palembang Info, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kami makan. Ha ha ha.
Thank you.